kita lanjut pembahasan kita dari bab 3 untuk yang hari ini diambil dari 3.1. Nah, 3.1 ini bercerita tentang persamaan diferensial orde kedua yang linear. Oke. Persamaan diferensial linear orde kedua yang yang akan kita bahas ini adalah yang termasuk ke dalam homogeneous. Nah, jadi ada orde 2 yang homogeneous dan ada orde 2 yang non-homogeneous. Oke, lengkapnya ya second order linear homogeneous equations with constant coefficients. Nah, kita lihat dulu yang bentuk umum dari persamaan diferensial orde kedua gitu ya, diberikan sebagai berikut. Jadi ada turunan kedua Y sama dengan F, T, Y, Y aksen. Oke, turunan kedua Y sama dengan F, T, Y, dan Y aksen. Nah, F ini adalah suatu fungsi. Oke, F ini adalah suatu fungsi. Nah, persamaan yang demikian itu dikatakan linear apabila F ini linear di dalam Y dan Y aksen. Artinya, turunan kedua dari Y dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu turunan kedua dari Y sama dengan GT dikurang PT dikali Y aksen dikurang QT Y. Nah, artinya Y-nya ini hanya boleh berdiri sendiri. Y ataupun Y aksen hanya boleh berdiri sendiri. Yang boleh berupa fungsi itu adalah kalau misalnya dia dalam variabel T. Dalam variabel yang independen, silahkan mau bikin fungsinya GT, mau dibikin fungsinya PT, mau dibikin QT, itu nggak ada masalah. Nah, jadi kalau tidak memenuhi bentuk yang demikian, ini dikatakan sebagai non-linear. Oke, nah bentuk ini juga boleh muncul sebagai berikut ya, ada PT, kemudian turunan kedua Y ditambah QT, turunan pertama Y ditambah RT Y sama dengan GT. Oke, nah ketika GT ini sama dengan 0 gitu ya, ketika GT ini sama dengan 0, disinilah persamaan diferensial tersebut disebut sebagai persamaan yang homogen. Kalau bahasa Inggris homogeneous gitu ya, biasa kita bahasa Indonesia kita katakan istilahnya homogen. Kalau misalnya tidak sama dengan 0 apa? Nah, kalau tidak sama dengan 0 itu yang non-homogeneous. Jadi homogen ini ketika dia itu linear dan dia itu orde kedua dan GT-nya ini sama dengan 0. Nah, non-homogen ketika dia linear orde kedua tetapi GT tidak sama dengan 0. Oke, next. Di 3.6 dan 3.7 itu nanti kita akan lihat bagaimana solusi dari homogen ini bisa ditemukan, dan ketika kita udah nemu solusi dari homogen, apabila ternyata persamaan tersebut dalam bentuk non-homogen, kita juga bisa menyelesaikan bentuk non-homogennya. Tapi itu nanti lebih lanjut lagi ya di 3.6, 3.7. Nah, untuk yang chapter yang sekarang ini kita akan fokus untuk yang homogennya terlebih dulu. Nah, jadi kita mengenal yang namanya homogen equations with constant coefficients. Nah, constant coefficients-nya itu dituliskan sebagai A, B, dan C. Jadi A, B, dan C ini koefisien yang tertulis di depan masing-masing dari turunan kedua Y, turunan pertama Y, dan Y. Oke. Jadi A, B, dan C ini masing-masing constant coefficient yang dimaksud gitu ya. So, tapi ini akan lebih lanjut lagi di chapter 5 mengenai si variabel koefisiennya ini nanti. Nah, terus gitu ya, initial condition-nya ataupun nilai awalnya itu ada 2. Kemarin kalau misalnya persamaan diferensial itu punya orde tertinggi 1, maka initial condition-nya diberikan 1. Kalau persamaan diferensial ini orde tertingginya 2, maka initial condition-nya menjadi jadi 2 ya. Yaitu ada YT dan ada
Y prime T, Y aksen T gitu. Oke. Solusinya melewati T0 Y0 dan slope-nya ataupun kemiringannya itu ada di titik T0 Y0 itu sama dengan Y0 aksen. Oke, ini konsepnya gitu ya. Next, kita mau coba lihat dari contoh pertama terlebih dulu. Oke, dari contoh pertama terlebih dulu. Di sini kita mau berbicara tentang solusi tak terhingga banyaknya, infinitely many solutions. Oke, misalnya kita punya nih ada persamaan diferensial orde kedua yang linear. Turunan kedua Y dikurang Y sama dengan 0. Solusi-solusi yang memungkinkan untuk persamaan ini tuh bisa Y sama dengan E pangkat T. Kenapa demikian? Coba masukkan Y-nya sama dengan E pangkat T. Oke, Y-nya sama dengan E pangkat T. Kalau gitu turunan pertama apa? Tentu E pangkat T. E pangkat T. Terus turunan keduanya apa? E pangkat T juga kan? Nah, dalam bentuk ini turunan kedua Y gitu kan, turunan kedua Y dikurang Y sama dengan 0, apakah memenuhi persamaan? Kita coba cek turunan kedua Y-nya apa? E pangkat T. Terus Y-nya sendiri apa? E pangkat T. Ternyata E pangkat T dikurang E pangkat T hasilnya Y sama dengan 0. Nah, jadi ketika Y sama dengan E pangkat T, ini adalah salah satu solusinya. Jadi makanya kita kasih indeks 1, Y1T sama dengan E pangkat T. Kita coba solusi lain, ternyata ketika kita coba E pangkat minus T, ini juga berlaku gitu. Ya, jadi kita kasih indeks 2, Y2T sama dengan E pangkat minus T. Ada yang lain lagi? Ternyata ada. Kita coba dengan Y3T. Y3T diberikan sebagai 3E pangkat T. Nah, ini juga memenuhi. Kita coba yang lain lagi, ternyata ada Y4T. Y4T sama dengan 5E pangkat minus T juga gitu ya. Nah, di sini bedanya kita ada konstanta 3, ininya tetap E pangkat T gitu ya. Terus di sini konstantanya E5, tapi kita pakai E pangkat min T. Oke. Dan lagi, ketika kita coba kita jumlahkan gitu kan, ada 3E pangkat T ditambah 5E pangkat minus T, ternyata masih memenuhi juga kepersamaan ini. Kesimpulannya apa kalau gitu? Bahwa ternyata ada banyak solusi, ada tak terhingga solusi untuk bentuk di atas. Dan secara umum kita bisa simpulkan solusinya itu adalah YT sama dengan C1E pangkat T ditambah C2E pangkat minus T. Tinggal ubah-ubah aja C-nya mau berapa, C1, C2-nya mau berapa, dan berapapun itu tetap akan memenuhi solusi dari si ini tadi, differential equation yang di atas tadi. Oke. Di 3.2 nanti akan dijelaskan bagaimana solusi tersebut boleh memenuhi ini ya, persamaan diferensial gitu. Next. Ini untuk initial condition, contoh selanjutnya. Jadi masih tentang contoh yang tadi dari persamaan diferensial sebelumnya, turunan kedua Y dikurang Y sama dengan 0. Kali ini diberikan nilai awal. Jadi ada Y 0 sama dengan 3, dan ada Y aksen 0 sama dengan 1. Tadi saya udah bilang, kalau misalnya order tertingginya 2, berarti nilai awalnya juga harus ada 2. Nah, tadi kita udah belajar bahwa ternyata general solutionnya ataupun solusi umum dari persamaan kita tadi adalah C1E pangkat T ditambah C2E pangkat negatif T. Oke. Kalau gitu, ya, ini kalau misalnya diturunkan dia jadi apa nih? Y aksen T sama dengan turunan dari C1E pangkat T. C1 adalah konstanta, berarti kita cuma ngurusin E pangkat T turunannya E pangkat T. Berarti C1 E pangkat T. Oke. Nah, sekarang ini. C2 adalah konstanta, yang kita mau turunkan berarti E pangkat negatif T. Berarti minus E pangkat minus T. Ada C2 di sana, jangan lupa, jadi negatif C2 E pangkat negatif T. Good. Nah, kalau gitu, ya, substitusikan masing-masing ke dalam initial value problem yang tadi sudah diberikan.
Pertama, untuk Y0. Substitusi T-nya sama dengan 0, jadi Y0 sama dengan, gitu kan, C1 E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali C1, C1. Maka di sini ditulis C1. Next, C2 E pangkat negatif T. Dikasih T sama dengan 0. Berarti E pangkat 0 lah itu kan. Walaupun ada tanda negatif, tetap kita nggak tahu itu jadi pangkat 0 gitu. So, C2 dikali E pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali C2 sama dengan C2. Jadi, Y0 sama dengan C1 tambah C2, diberikan Y0 tadi berapa? 3. Nah, berarti C1 tambah C2 sama dengan sama dengan 3. Next, untuk yang Y aksen. Tadi kita udah turunkan. So, Y aksen 0, gitu kan ya, sama dengan, ini dia, C1 E pangkat T. T-nya sama dengan 0, iya, jadi E pangkat 0 kan, 1. 1 kali C1 sama dengan C1. Next, ke sini kita, ke sini, nah kita punya ada C2 dikali dengan E pangkat negatif T. T sama dengan 0 ya, berarti kan E pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali C2 minus C2. Oke, dan diberikan di soal ya aksen 0-nya sama dengan apa? 1. Nah, dari sini ya kita selesaikan C1 C2-nya. Bagaimana caranya ya? Sebenarnya ini pakai substitusi dan eliminasi boleh ya. Jadi kalau lupa ini untuk mengingatkan kembali, jadi kita punya C1 tambah C2 sama dengan 3. Terus kita punya ada C1 dikurang C2 sama dengan 1. Kayaknya bisa langsung saling mengurang ya. Oke, siapa dulu kita kurangin? C1 boleh. So, C1 dikurang C1. Kemudian tinggal ini ada C2 negatif C2. Berarti jadi plus ya. Plus 2C2. Kita kurangkan 3 dengan 1. 2. So, C2 sama dengan 1. Diketahui C2 sama dengan 1, balikin ke persamaan yang ini boleh ya. Sehingga C1 sama dengan berapa tambah 1 supaya sama dengan 3, 2 ya. Oke. Ini ya, penyelesaiannya ini datangnya dari hitung-hitungan kita ini. Oke. Nah, dapat nih C1 sama C2-nya. Di situ kita substitusi ke persamaan umum tadi sehingga YT-nya sama dengan 2E pangkat T ditambah E pangkat negatif T. Tentu nilainya akan berbeda juga kalau initial value-nya ini diberikan nilai yang berbeda gitu. Ya tergantung sama si initial value problemnya. Oke, next. Ini grafnya. Ya, bedanya ini kalau ini kan skalanya dari 0 sampai 10 ya di Y-nya. Di T-nya 0 sampai 2. Di gambar yang kanan, tunggu. Nih, di gambar yang kelihatan. Why is so hard? Oke. Di gambar yang kanan ini sebenarnya hanya bikin skalanya lebih diperbesar gitu ya. Untuk T-nya berjalan dari 0 sampai dengan 0,1 dan Y-nya berjalan dari 3 sampai dengan 3,1. Jadi mereka berdua sebenarnya persamaannya sama. Hanya saja ini lebih di zoom aja gitu skalanya. Next. Kita berbicara tentang karakteristik equation ataupun dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai persamaan karakteristik gitu ya. Persamaan karakteristik ini diberikan oleh pertama-tama kita kasih dulu yang tadi kita recall lagi mengenai constant coefficients. Jadi ada persamaan diferensial yang orde kedua dan dituliskan kembali sebagai A dikali turunan kedua dari Y ditambah B dikali turunan pertama dari Y ditambah C Y sama dengan 0. Nah, kita asumsikan bahwa solusinya itu dalam bentuk Y sama dengan E pangkat RT. Oke, E pangkat RT. Next, kita substitusi si Y sama dengan E pangkat RT ke dalam persamaan diferensial yang ini tadi. Sehingga dapat, ya kan? Oke, biar nanti lebih jelas dari mana datangnya.
Kalau Y sama dengan E pangkat RT, berarti Y prime-nya apa? Anggap R-nya adalah konstanta. Iya, RE pangkat RT ya. Oke, terus kalau gitu turunan keduanya apa? R-nya ke depan lagi kan, jadi R kuadrat E pangkat RT. Good. Next. Ini yang kita substitusi. Jadi turunan kedua Y-nya adalah R pangkat 2E pangkat RT. So, ini A dikali turunan kedua Y itu dituliskan kembali sebagai A dikali R pangkat 2E pangkat RT. Oke, dituliskan sebagai A R pangkat 2E pangkat RT. Next, untuk B kali Y aksen itu dituliskan kembali sebagai B dikali R E pangkat RT. Ya, karena kan di sini tadi RE pangkat RT. Next, untuk yang C-nya itu adalah CE pangkat RT. Kita simplifikasi, E pangkat RT boleh dikeluarkan karena dia faktor pengali yang ada di sini. So, E pangkat RT dikali AR pangkat 2 tambah BR tambah C sama dengan 0. Lihat di sana bahwa perkalian keduanya ini menghasilkan 0, yang berarti salah satu dari mereka ini harus 0. E pangkat RT sepertinya nggak mungkin 0 lah ya. Nah, yang mungkin 0 itu adalah ini, AR kuadrat tambah BR tambah C yang sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai characteristic equation. Oke, ini adalah characteristic equation. Sebenarnya, dari tadi kita ngomong panjang kali lebar, kamu tinggal perhatiin aja nih ini ke sini. Lihat bahwa kalau ada pangkat 2 dari Y, berarti characteristic equation-nya tuliskan aja sebagai AR pangkat 2. Terus kalau ada B dikali dengan turunan pertama dari Y, tuliskan characteristic equation-nya di sini BR. Terus ada CY, nah iya, ditulis sebagai C. Artinya, orde pada differential equation-nya ini dianggap sebagai pangkat dari R-nya. Orde 2, pangkat 2. Orde 1, pangkat 1. Orde 0, pangkat 0. C. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang mau dilakukan di sini adalah kita selesaikan R. Kita selesaikan R, tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapatkan faktor. Oke. Karena kan ini sebenarnya berupa suatu kuadratik ya, persamaan kuadrat ini kan, difaktorkan ya dapat R-nya. Oke, R itu untuk root. Oke, kita tahu root atau akar ya. Jadi R itu untuk akar ataupun root. Next. Karena dia berdasarkan quadratic formula ataupun persamaan kuadrat, jadi nanti akan ada solusi-solusi dari R1 dan R2. Ada R1 dan R2. Dan berdasarkan jenis-jenisnya, itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika R1 dan R2 itu bilangan real, dan R1 tidak sama dengan R2. Oke. Kemungkinan yang kedua adalah ketika R1 dan R2 bilangan real, dan R1 sama dengan R2. Oke. Dan yang ketiga adalah ketika R1 dan R2 kedua-duanya merupakan bilangan-bilangan kompleks. Kita akan lihat satu persatu, tapi yang mau dibahas ini nanti yang lebih spesifik di sini dulu ya. Untuk yang R1 R2 yang akar kembar dan R1 R2 yang akar kompleks kayaknya itu di 3.4 dan 3.5. Nanti dipelajari di situ lebih lanjut. Oke, yang ini kita masih di yang bagian pertama dulu. Cara mencari R-nya bagaimana? Boleh memfaktorkan, boleh juga gunakan rumus ABC. Yang ini kita tahu bahwa R sama dengan min B positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Oke. Nah, kita tadi ini ya fokusnya ke sini dulu. Yang R1, R2 real dan R1 tidak sama dengan R2. Dan perlu diketahui bahwa general solution-nya ini akan bentuknya seperti ini. Oke. Akan selalu seperti ini. Tinggal ngeganti R1 dan R2-nya aja, tergantung dapatnya berapa nanti ketika difaktorkan. Oke. Ada example-nya deh kayaknya. Oke, ini sedikit penjelasannya sebelum ke example, bahwa nilai dari
C1 dan C2 itu boleh dapat dari sini ya. Oke, boleh dapat dari sini. Dan solusinya akan selalu ada. Jadi mau berapapun initial condition yang diberikan. Oke, ini konsepnya doang. Kita mau lihat example-nya. Contohnya gini. Kita punya persamaan diferensial homogennya ini kayak gini. Turunan kedua Y, turunan kedua Y ditambah turunan pertama Y dikurang 12Y sama dengan 0. Ini initial value problemnya. Initial value-nya. Okay. Dan kita bentuk dulu, langkah pertama itu bentuk dulu yang namanya characteristic equation-nya. So, yang pertama adalah tuliskan dulu characteristic equation-nya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, langsung aja. Turunan kedua Y berarti R pangkat 2. Turunan pertama Y berarti R. Baru ini, 12Y minus 12Y berarti minus 12. Cukup dituliskan minus 12. Sama dengan 0. Selesaikan, dapat pemfaktorannya R plus 4, R kurang 3. Sehingga solusinya apa? R1 minus 4, R2 sama dengan 3. Boleh-boleh aja kebalik. Oke, tidak masalah itu, nggak akan mengubah nilainya juga nantinya. Nah, dalam hal ini kita gunakan R1-nya minus 4, R2-nya sama dengan 3. So, YT-nya sama dengan ini ya. Kita substitusi R1 dan R2-nya dari general solution tadi disebutkan sebelumnya, sehingga YT sama dengan C1 E pangkat minus 4T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, karena menggunakan initial condition ataupun nilai awal, C1, C2 ini nggak bisa ditulis sebagai C1 dan C2 saja. Ini harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita harus kasih substitusi Y ini tadi ke dalam initial value problem. Oke, tapi selain Y, kita juga harus ada Y aksen juga ya. Berarti Y aksennya apa nih? Y aksen sama dengan ini kalau diturunkan berarti minus 4C1 E pangkat min 4T plus gitu kan. Ini diturunkan juga berarti apa? 3C2 E pangkat 3T. Oke. Substitusi di 0, T-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat untuk yang bentuk ini saya kasih kayak bintang, substitusinya jadi begini. Kemudian untuk yang bentuk ini saya kasih smiley, bentuknya menjadi yang di bawah ini. Oke, substitusinya ke sini, ke initial value, nilai awal. Nah, seperti biasa, tadi saya udah jelasin juga, ini kita selesaikan sehingga dapat C1-nya min 1/7, C2-nya sama dengan 1/7. Solusinya kita tuliskan sebagai solusi akhir, jadi nggak kelihatan ya. Ini dia, YT sama dengan min 1/7 E pangkat min 4T ditambah 1/7 E pangkat 3T. Oke, next. Kayaknya masih contoh yang tentang homogeneous juga, di mana R-nya berbeda. Kalau ini ada persamaan ya diberikan, kemudian ada initial value-nya juga, tuliskan karakteristik equation-nya jadi 2R² tambah 3R sama dengan 0, selesaikan menjadi difaktorkan dia menjadi R dikali 2R ditambah 3. R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 3/2. Oke, so general solution-nya sebagai berikut. Oke, terus kayak yang tadi lagi ya, tentukan Y aksennya, substitusi ke Y aksen 0, sehingga didapat ini masing-masing ada C1 plus C2 sama dengan 1, dan ada negatif 3C2/2 sama dengan 3. Jadi C1-nya sama dengan 3, C2-nya sama dengan min 2. Nah, jadi sebagai solusi akhir YT sama dengan 3 dikurang 2E pangkat min 3T/2. Kenapa nih hanya 3? Iya, karena ini ya, R1 kan tadi sama dengan 0. E pangkat 0 gitu kan.
ya sama dengan 1, jadi cukup ditulis yang penyelesaian di C1-nya aja. Oke. Ada contoh 4. It's still the same, konsepnya masih sama gitu ya. Cari karakteristiknya, faktorkan, kemudian substitusikan kepada nilai awal, terus tentukan C1, tentukan C2, didapatlah akhirnya seperti ini. Oke. Next ada maximum value. Kalau ini maximum value ya berarti nilai maksimumnya gitu ya. Nah, maksimum kita bicara biasanya tentang turunan pertama yang kita buat sama dengan 0 gitu kan. Terus udah gitu kita buat sama dengan 0, baru T yang didapat dari turunan pertama itu tadi disubstitusikan ke persamaan Y, sehingga didapat nilai maksimumnya ya. Cara kerjanya jadi kayak gitu tadi ya. Turunan pertamanya ini sama dengan 0, kita set dia supaya sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah 6E pangkat min 2T sama dengan 7E pangkat min 3T. Nah, dari situ ini diselesaikan ya, kiri kanan diseimbangkan E-nya. Jadi ada E pangkat T. Kan ini jadi kalau pindah ke sana kan jadi E pangkat min 2T, E pangkat 3T kan, jadi E pangkat T. 7, 6-nya pindah ke kanan, 7/6. E pangkat T sama dengan 7/6. Untuk penyelesaiannya berarti T sama dengan ln dari 7/6. Atau itu sama dengan 0,1542. Substitusikan T ke persamaan awal, sehingga didapat Y-nya sama dengan ini. Nah, ini adalah nilai maksimum. Oke, itu dia untuk homogeneous. Dan masih tentang akar yang berbeda ya, R1, R2 real, tapi akarnya berbeda, R1 tidak sama dengan R2. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan besok ya kayaknya di 3.2, dan demikian pembahasan untuk hari ini. Semoga boleh bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.